Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kami merasakan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau belajar melekat kepadamu. Kami mau belajar untuk mengandalkan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Yes, Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sembah Engkau Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Selain puji dan sembahan. Selain
puji dan sembah Kau. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Ini adalah anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar suara-Mu, dituntun oleh firman-Mu, ditegur, dikuatkan, dihibur, diarahkan, sehingga hidup kami ini menemukan artinya. Karena itulah panggilan hidup kami Tuhan. Untuk kami memuliakan Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Di luar itu kami sadar bahwa tidak ada tujuan hidup, tidak ada kepuasan hidup, tidak ada kebahagiaan yang sejati tanpa Tuhan di sana. Berbicaralah lewat hamba-Mu, Roh Kudus kuasai hati kami, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi ini sungguh-sungguh menjadi pedoman hidup, menjadi nilai-nilai hidup kami, dan kami menjadi anak Tuhan yang bertumbuh imannya, bertumbuh karakternya, semakin serupa seperti Kristus, dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Itu doa permohonan kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kembali saya bisa bertemu di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya, amin. Itu sebabnya saya terus berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini terus mengalami kasih Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Karena disitulah yang akan membedakan anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan anak-anak Tuhan yang gampang khawatir diombang-ambingkan oleh situasi dunia. Apalagi keadaan zaman yang semakin sulit, katanya semakin gak jelas dan gak menentu. Kita sebagai anak Tuhan kita tetap harus melihat bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka disitulah tuntunan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang saya percaya ini relate dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena mayoritas, saya bisa berkata mayoritas dari kita itu adalah orang yang ada di marketplace atau kita bekerja. Memiliki pekerjaan yang bukan hamba Tuhan atau full timer sebagai seorang pendeta. Dan kadang kita mungkin kurang memahami bagaimana Tuhan itu melihat pekerjaan kita. Sehingga ketika kita nggak menyadari arti pekerjaan kita atau bagaimana Tuhan melihat pekerjaan kita dari kacamata firman, maka kita akan kehilangan banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan. Kita kehilangan arti hidup kita, kehilangan tujuan hidup, kita kehilangan makna dalam kehidupan, kita kehilangan berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan siapkan di tengah pekerjaan kita. Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, ada satu istilah yang sering disampaikan yang ngomong seperti ini. Do what you love and love what you do. Nah ini kedengarannya sangat indah. Kerjakan apa yang kamu cintai atau yang kamu sukai dan cintailah apa yang kamu kerjakan. Begitu. Nah tetapi saya menemukan fakta yang cukup tragis dalam hidup ini. Bahwa mayoritas manusia tidak bisa mengerjakan atau melakukan satu kalimat yang pertama. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa mengerjakan apa yang dia cintai. Nggak banyak yang hobi itu jadi pekerjaan. Nggak banyak apa yang kita sukai itu menghasilkan sesuatu yang mencukupkan hidup kita untuk kebutuhan kita setiap hari. Tetapi kebanyakan kita selesai dan kita puas atau kita harus berakhir dengan tragis pada kalimat yang kedua, di mana kita harus berusaha mencintai apa yang kita kerjakan. Padahal kalau kita pikir, aku nggak suka pekerjaanku. Aku sebetulnya kalau bisa milih, aku nggak mau kerja ini. Kalau aku bisa milih, aku akan kerja yang lain. Tapi ya udah gimana? Keluarga butuh makan, anak-anak butuh makan, anak-anak butuh sekolah, tagihan jalan terus, ya saya harus kerjakan ini sudah. Karena ini yang saat ini memberikan penghasilan buat saya. Ini memberikan income, mendatangkan uang. Kalau saya mau suruh pilih ya mungkin saya akan pilih yang lain. Tetapi apa yang saya suka,
itu nggak menghasilkan. Jadi saya nggak bisa melakukan itu. Nah, sehingga hidup kita tragis. Hidup kita sedih. Padahal tahu nggak Bapak Ibu, pernah nggak kita ngitung? Kalau kita mulai kerja usia 22 tahun, bahkan mungkin ada di antara kita yang kerja lebih awal dari itu ya. Dan kita pensiun di usia 65, padahal banyak dari kita juga yang nggak pensiun setelah usia 65. Kita kerja berapa tahun? 43 tahun. 43 tahun kita bangun, kita menghadapi sesuatu yang harus kita lakukan selama 8 sampai 10 jam, Senin sampai Jumat, bahkan Senin sampai Sabtu, bahkan ada di antara manusia banyak yang Senin sampai Minggu gak ada libur sama sekali, terus kerja, 43 tahun dihabiskan waktunya untuk ke sana. Setelah itu apa? Tenaga habis, hidup sudah tinggal di ujung. Dan kita berpikir mau menikmati hidup, gak ada tenaga udah. Kita habiskan hidup kita melakukan sesuatu yang kita gak suka. Demi uang. Nah, saya pagi hari ini itu yang saya ingin, yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar tentang bagaimana Tuhan melihat pekerjaan kita dari sejak semula. Ketika kita kembali kepada bagaimana teologi pekerjaan, yaitu bekerja bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat pekerjaan kita dengan cara yang berbeda. Itu tujuan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya berdoa supaya ketika Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu renungkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Supaya Bapak Ibu mengerti apa maksud Tuhan dan Bapak Ibu melihat pekerjaan itu dengan cara yang berbeda. Kita mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Memang dia penyembuh. Kita mengenal dia sebagai raja. Memang dia adalah raja. Pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan Tuhan itu Bapa kita, memang dia adalah Bapa kita. Tetapi pagi hari ini saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu pertama kali menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang pekerja. Dia adalah seorang pekerja. He is a worker. Tuhan yang bekerja. Coba kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bukan statement yang biasa-biasa saja yang sering kita baca. Di sini menunjukkan dia itu seorang pekerja. Tuhan itu Tuhan yang bekerja dan dia bekerja, apa pekerjaannya? Menciptakan. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu pekerjaannya. Dan setelah dia mengerjakan pekerjaannya, dia katakan bahwa semua yang dikerjakannya, semua yang diciptakannya, baik atau enggak baik? Baik, artinya Tuhan itu seorang pekerja yang baik. Kenapa? Dia enggak asal kerjanya. Dia enggak hanya sekedar harus mengerjakan. Atau enggak ada kerjaan, boring, dia ngapain ya enaknya ya, wis aku tak menciptakan. Enggak, dia memang seorang pekerja dan semua yang dikerjakannya baik. Artinya dia seorang pekerja yang enggak main-main. Nah kemudian di dalam Pasal 2 ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, maka berhentilah ia pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di sini kita melihat Allah berhenti bekerja. Ya. Allah berhenti bekerja bukan karena dia capek. Allah berhenti bekerja bukan karena dia bosan dengan pekerjaannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah berhenti bekerja karena pekerjaannya sudah selesai. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat pekerjaan itu dengan cara yang berbeda. Kita berhenti kalau pekerjaan kita sudah selesai. Tetapi di antara pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, ada istirahat di situ. Tuhan memberkati hari istirahat. Jadi jangan kerja terus
Dan kita berharap dengan kita bekerja 7 hari seminggu tanpa istirahat, dan kita berpikir bahwa kita akan jadi miliuner. Saya katakan secara logis saja nggak akan mungkin Bapak Ibu. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Saya punya teman ya, bukan dari keluarga anak Tuhan. Teman saya ini kerja 7 hari seminggu, bertahun-tahun, karena dia punya mimpi besar. Papanya kasihan lihat anak sama istrinya. Kamu kerja terus, kapan kamu ngajak anak-anakmu ke mall, ngajak jalan-jalan? Nggak pernah. Jadi anaknya tuh, wah kasihan banget anak dan istrinya. Papanya panggil dia, ngajak mikir. Bukan anak Tuhan, tapi dia bisa berpikir begini. Kamu coba hitung, kamu buka tokomu hari Minggu, selama 20 tahun, kira-kira penghasilannya berapa? Bisa nggak kamu jadi miliuner? Terus papa jamin, kalau kamu tutup tokomu hari Minggu, kamu nggak akan miskin. Logis, kita hanya berpikir logis. Kita nggak usah ngomong firman Tuhan, ini hanya berpikir logis. Dan kalau kita ngomong kembali kepada firman, Tuhan itu memberkati hari istirahat. Jadi kadang berkat kita lewatkan ketika kita melewatkan istirahat. Dan kita terlalu sibuk bekerja. Padahal ada berkat Tuhan di hari yang ke-7. Dan dia kuduskan hari itu. Kita akan masuk beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk bekerja bersama dengan dia. Jadi salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja bersama dengan dia. Kadang kita tergoda untuk melihat pekerjaan itu sebagai kutuk. Saya mengerti, kenapa? Karena pekerjaan itu melelahkan, stres. Pekerjaan itu membuat kita nggak bisa tidur nyenyak, khawatir. Kita mengalami tantangan di tempat kerja, mengalami banyak hal yang membuat kita ini berat, ditipu orang kiri kanan, nggak bisa percaya sama orang, kemudian kita mengalami hal-hal yang sulit di tempat kerja, sehingga itu menjadi sesuatu yang kita pikir itu kutuk. Padahal kalau kita kembali kepada firman, pekerjaan itu dari sejak semula itu adalah anugerah. Pekerjaan itu adalah anugerah. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita dapat kerja, kita mendapatkan anugerah. Bukan itu. Pekerjaan itu sendiri, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Kita bisa melihat ketika Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ayat ini ditunjukkan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi sebelum Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan ngomong, dia ambil Adam, kemudian dia ciptakan, dia bikin Taman Eden, dia tempatkan Adam di situ untuk mengusahakan dan memelihara. Ini pekerjaan. Tuhan memberi pekerjaan kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya manusia adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita mencerminkan pribadi dan karakter Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang bekerja, manusia juga bekerja. Memelihara dan mengusahakan taman. Kalau kita melihat lebih dalam ayat ini, kita akan menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Kata mengusahakan atau kata melayani, itu dalam terjemahan aslinya, itu adalah kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan imam-imam yang melayani Allah di kemah suci. Artinya, pekerjaan Adam di Taman Eden itu bukan hanya sekedar bercocok tanam sebetulnya. Tapi Tuhan memberikan pekerjaan yang sama, sederajat, satu level dengan imam bekerja di bait suci. Nah kemudian kata memelihara atau menjaga, kan tugasnya tadi 2 ya, mengusahakan dan memelihara. Kata memelihara itu kata yang digunakan untuk para Lewi yang menjaga kemah suci dari hal yang najis. Sama, satu level dengan orang-orang Lewi yang menjaga kemah suci dari hal-hal yang tidak kudus. Jadi kalau dari 2 kata ini kita bisa menyimpulkan, Adam itu bukan dipanggil Tuhan dikasih pekerjaan sebagai tukang kebun. Sekalipun mungkin secara realita dia bercocok tanam pekerjaannya. Tetapi apa yang terjadi dari pandangan Tuhan,
dari teologi pekerjaan, Adam itu adalah penjaga surga Allah di bumi. Adam itu sama seperti imam yang ditempatkan Tuhan untuk melayani dia di Bait Kudus. Adam itu sama seperti orang Lewi yang disuruh menjaga supaya tidak ada hal yang najis itu masuk. Jadi kalau saya gambarkan ya, pandangan Tuhan terhadap apa yang dikerjakan Adam, dia nggak melihat Adam itu sebagai seorang petani. Tapi dia melihat Adam itu sebagai seorang imam. Taman Eden itu bagaikan bait Allah yang pertama. Dan Adam ditempatkan sebagai imam di situ. Untuk memelihara dan mengusahakan. Jadi ini dari sejak semula panggilan pekerjaan kita. Kalau kita melihat dari kacamata ini, Adam itu nggak butuh gaji sebetulnya. Kenapa? Karena semua yang dibutuhkan ada di situ. Makanan sudah ada di situ. Selama dia mengusahakan taman tersebut, dosa belum ada ya. Jadi tidak ada ilalang, tidak ada hama, tidak ada penyakit. Sehingga ketika dia mengusahakan, buah itu akan berbuah dengan sangat lebat. Makanan tersedia dengan melimpah. Adam juga nggak butuh rumah karena Tuhan sudah siapkan di situ. Ini berbicara pemeliharaan Tuhan kepada panggilannya. Adam nggak butuh hal yang lain. Semua yang dibutuhkan ada di situ. Adam nggak butuh gaji. Nah, masalahnya kadang kita kurang menyadari hal tersebut. Sehingga dalam kehidupan kita lahir yang namanya pekerjaan dan jabatan. Lalu dalam bahasa Inggrisnya, job and work. Job and work. Saya ngomong pekerjaan ini dan jabatan ini berbeda Bapak Ibu. Tapi saya nggak akan pakai kata pekerjaan ya. Mungkin saya akan jelaskan kepada kita istilah vokasi atau vocation. Pernah mendengar ya istilah itu ya. Vocation itu pekerjaan tapi lebih dalam dari pekerjaan. Karena itu diambil dari kata Latin vocare yang artinya panggilan. Dipanggil, tugas, tanggung jawab panggilan. Jadi saya bisa ngomong, saya seorang guru, pekerjaan saya adalah guru, tapi saya juga bisa ngomong vokasi saya adalah guru. Artinya bukan hanya kegiatan pekerjaan saya sebagai guru, saya tahu panggilan saya adalah sebagai guru. Ini berbeda banget. Nah, banyak dari kita hidup di sini. Kita nggak menjalani ini, vokasi kita, panggilan kita. Kalau kita hidup sebagai pekerjaan saja, maka memang pekerjaan kita itu memberi gaji. Memberi gaji. Tapi vokasi memberi sesuatu yang lebih. Memberi tujuan. Memberi makna. Kalau kita mengerjakan sesuatu bekerja, maka kita mendapat gaji, mendapat penghasilan. Tetapi ketika kita mencari panggilan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka itu akan memberikan tujuan. Kemudian jabatan atau pekerjaan itu akan bisa berakhir ketika seseorang pensiun. Nah, banyak dari manusia memikirkan, lima tahun lagi aku pensiun. Wah, asik, akhirnya bisa menikmati hidup. Karena mindset kita adalah pekerjaan, jabatan. Tapi sedangkan vokasi itu sebetulnya tidak pernah berakhir. Jadi orang yang tahu panggilannya, dia nggak berpikir bahwa satu kali saya akan pensiun. Enggak. Saya akan selesai panggilan saya ketika Tuhan panggil saya pulang. Itu pemikiran kita di sini beda banget. Saya Bapak Ibu, saya nggak pernah berpikir pensiun. Selama Tuhan kasih saya mulut dan saya masih bisa berbicara, saya akan terus mengajar. Kalau Tuhan izinkan saya nggak punya suara lagi dan saya masih bisa nulis, saya akan ngetik dan nulis untuk mengajar. Kalau saya nggak bisa berdiri lagi, saya akan duduk dan mengajar. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saya pulang. Karena itu panggilan saya. Saya nggak pernah berpikir bahwa satu kali saya akan istirahat, jalan-jalan dan sebagainya, menikmati hidup. Saya bilang, itu bukan hidup buat saya. Hidup saya itu akan sangat hidup ketika saya di sini. Saya menemukan makna hidup ketika saya melakukan ini. Ketika saya nggak melakukan ini, saya stres. Itu beda banget. Pekerjaan atau jabatan atau job itu tergantung pasar. Kerja apa ya?
yang menghasilkan uang paling banyak. Buka kafe. Udah cari investor. Ayo kita buka kafe. Apalagi yang tren. Bikin ini, bikin ini. Kenapa? Mindset kita di situ. Kita lari kemana uang pergi. Kita kejar kemana tren berjalan. Tapi kalau kita tahu panggilan vokasi, kita nggak pusing dengan itu. Kita kerjakan panggilan kita. Tuhan percayakan saya dengan pelayanan kecil, pelayanan besar. Bagi saya nggak penting, nggak ngaruh itu jumlahnya. Yang penting saya mengerjakan apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Yang lain itu bonus. Saya mau kasih tahu satu hal yang penting Bapak Ibu ya. Penghasilan kita, gaji kita, tidak akan pernah cukup. Nggak pernah cukup. Bapak Ibu mau punya gaji 5 juta, 50 juta, 500 juta sebulan. Nggak akan cukup, tak jamin. Tapi Tuhan tahu nomor rekening kita. Kalau Tuhan mau berkati kita, Tuhan tahu nomor rekening kita. Bapak Ibu, bulan Maret kemarin, saya harus mengambil keputusan yang berat. 5 tahun saya menjadi gembala di satu sekolah Kristen ya. Bapak Ibu tentunya mengenal saya di situ. Tapi bulan Maret kemarin, saya memutuskan untuk saya resign. Karena panggilan Tuhan itu berbicara kuat untuk saya menekuni nutrisi rohani, pelayanan di nutrisi rohani. Dan itu artinya saya harus keluar dari zona nyaman. Tapi saya belajar tentang panggilan Tuhan. Ketika saya hidup di Taman Eden, pemeliharaan Tuhan, saya harus melihat diri saya ini sama seperti panggilan kepada Adam. Ketika Adam mengusahakan memelihara taman, maka dia nggak butuh apapun karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Kalau dia keluar dari taman itu masalah. Jadi sebetulnya panggilan yang paling aman dalam hidup ini ketika kita ke sini sebetulnya. Di sini pasar itu berubah. Gaji selalu kurang. Pensiun kadang nggak datang. Kenapa? Nggak cukup uangnya. Harus kerja terus. Dan betapa menderitanya kalau kita ada di situ, kita udah nunggu pensiun, ternyata kita nggak bisa pensiun. Yang terakhir, memang jabatan dan pekerjaan bisa membuat kita bertahan hidup. Bisa. Tapi vokasi itu membuat kita benar-benar hidup. Ini menjelaskan kenapa ada orang yang punya banyak, pekerjaannya bagus, gajinya bagus, uangnya banyak, punya asuransi, punya semua yang kita mungkin impikan, tapi dia nggak mengalami arti hidup. Dia nggak menemukan panggilan, dia nggak menemukan makna dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia ada di sana, dia nggak ada di sini. Dalam hidup ini ada 4 jenis pekerjaan. Apapun profesi, tapi ada 4 jenis pekerjaan. Yang pertama, seseorang bisa bekerja untuk menentang Tuhan. Menentang Tuhan itu kita nggak peduli Tuhan, melawan Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu semuanya yang nggak benar, yang berdosa kita hajar semuanya. Kita menentang Tuhan, melawan Tuhan. Sama seperti Lucifer. Akhirnya apa? Kehancuran. Kalau kita bekerja dan pekerjaan kita melawan Tuhan, kita akan hancur. Pekerjaan yang kedua, jenis pekerjaan yang kedua itu bekerja tanpa Tuhan. Nah mungkin banyak orang yang ada di nomor 2, bekerja tanpa Tuhan. Sayang sekali kalau ada anak Tuhan yang juga di nomor 2, dia berpikir bahwa hari Minggu ke gereja, kerja ya kerja. Nggak pernah melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Sehingga fokusnya itu hanya uang, status, pengakuan, kerja keras. Tapi hatinya kosong. Dan kemudian kadang-kadang rasanya itu kayak lari di treadmill. Waduh rasanya udah berusaha sekencang mungkin, sekeras mungkin, tapi nggak kemana-mana. Nggak ada hasil, lelah, nggak menemukan arti hidup, nggak bisa jadi berkat. Kenapa? Karena kita memisahkan antara Tuhan dan pekerjaan. Kemudian nomor 3, ini lebih bagus, bekerja untuk Tuhan. Nah ini berbicara tentang kita yang melayani Tuhan, kita yang meluangkan waktu untuk melayani Tuhan, kemudian kita melakukan hal yang benar, kita mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Kita punya damai, kita punya kepuasan, kita punya tujuan.
Tetapi saya mengajak kita untuk masuk yang nomor 4. Kita menjadi partnernya Tuhan. Kita bekerja bersama dengan Tuhan. Sama seperti Adam, dia bekerja bersama dengan Tuhan. Karena itulah tujuan kita. Kita sama seperti kayak kita jalan sama Tuhan. Kayak kita seperti kongsi sama Tuhan. Partner sama Tuhan. Kolaborasi sama Tuhan. Adam itu berkolaborasi dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Tuhan menciptakan taman, tapi Tuhan nggak memelihara dan nggak mengusahakan. Yang mengusahakan dan memelihara adalah Adam. Tuhan nggak bikin meja dan kursi, enggak. Tuhan ciptakan pohon. Manusia menggunakan itu menciptakan pohon, menciptakan kursi, menciptakan furniture. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan obat-obatan. Tapi tidak sampai beberapa waktu yang lalu, 100 tahun, 200 tahun yang lalu kalau saya nggak salah ya, para ilmuwan, para peneliti mulai meneliti. Jangan-jangan tanaman ini tuh bisa menyembuhkan penyakit A. Jangan-jangan ini bisa menyembuhkan penyakit B. Ketika diteliti, itu menunjukkan mereka berkolaborasi dengan Tuhan. Mereka nggak menciptakan yang baru sebetulnya. Mereka menemukan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Itu berkolaborasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan kita itu sebetulnya harus berkolaborasi dengan Tuhan. Ketika apa yang kita lakukan itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Itu kolaborasi dengan Tuhan. Ini yang nomor 4. Orang Israel kuno itu punya prinsip yang sangat bagus untuk menerjemahkan nomor 4 ini. Jadi mereka melihat pekerjaan itu dengan satu prinsip. Bahwa apa yang kita kerjakan harus punya dampak kepada masyarakat. Harus menolong masyarakat. Begitu. Jadi makanya mereka banyak, vokasi mereka itu hal-hal yang dibutuhkan. Misalkan pertanian. Kan itu dibutuhkan. Menyediakan bahan makanan. Menjadi saluran tangan Tuhan untuk menyediakan makanan bagi masyarakat atau komunitas. Kemudian mereka seorang pengajar. Mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan tentang pengetahuan, mengajarkan tentang ilmu, mengajarkan tentang banyak hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi vokasi mereka itu selalu harus masuk dalam kriteria apakah yang kita kerjakan itu punya dampak positif dan bermanfaat bagi komunitas. Nah, sekarang kan beda banget ya. Mindset kita nggak ke sana. Mindset kita adalah apa yang bisa menghasilkan paling banyak. Nggak peduli kalau orang lain yang rugi dan orang lain yang kena getahnya. Nah ini sangat-sangat jauh bertentangan dengan panggilan kita sebetulnya. Jadi apa yang kita kerjakan itu bagaikan mendatangkan kerajaan surga di bumi. Kalau kita mengerti panggilan kita berkolaborasi dengan Tuhan. Nah sekarang coba saya ambil waktu untuk merenungkan pekerjaan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu partnernya Tuhan. Tuhan itu pengen nolong banyak orang. Tapi seringkali Tuhan gak turunkan uang dari langit. Tuhan pakai tangan anak Tuhan untuk melakukan itu. Tuhan pengen memelihara hidup banyak orang. Tapi Tuhan pengen pakai tangan kita. Berpartner dengan kita. Yang mau jadi partnernya Tuhan. Untuk Tuhan pelihara banyak orang. Sama seperti Yusuf. Tuhan pakai Yusuf memelihara bangsa di dunia. Karena apa? Dia mengerti panggilannya. Berkolaborasi dengan Tuhan. Lewat Yusuf, pemeliharaan Tuhan itu terlaksana, terrealisasi di tengah dunia. Lewat tangan para ibu, lewat kesabaran para ibu, lewat bimbingan dan didikan para ibu, Tuhan memakai supaya para ibu ini mendidik, membesarkan anak dengan penuh kasih dan perhatian. Supaya mereka kenal Tuhan, cinta Tuhan, jadi besar, jadi alat di tangan Tuhan. Itu panggilan kita sebagai seorang ibu. Semua kita punya panggilan. Berkolaborasi dengan Tuhan, mengerjakan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Disitulah baru kita menemukan makna kehidupan. Kalau kita melihat kepada Yesus, Yesus memberikan contoh. 90% hidupnya, Yesus jadi tukang kayu. Pada zaman itu, filosofi Romawi mengatakan bahwa
pekerjaan yang menggunakan tangan itu kelas rendah. Tetapi Yesus menghabiskan 90% atau 30 tahun dari 33,5 tahun hidupnya bekerja dengan tangan. Menjadi tukang kayu. Yesus nggak malu bekerja dengan tangannya. Kenapa? Karena itu mulia. Dia tahu apa yang dikerjakan itu bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah panggilannya untuk menunjukkan kepada kita bahwa bekerja adalah pelayanan kepada Tuhan. Masalahnya adalah ketika dosa itu masuk ke dalam manusia dan dosa itu sampai kepada tempat kerja. Itu jadi masalah. Dosa masuk ke tempat kerja, tetapi Injil itu akan memulihkan panggilan kita di dalam pekerjaan. Kita melihat setelah manusia jatuh dalam dosa, dosa itu merusak pekerjaan. Dosa itu merusak hubungan, dosa itu merusak martabat manusia. Kita melihat memang tanah itu dikutuk sehingga bekerja itu menjadi melelahkan. Bekerja itu tidak lagi menyenangkan, bekerja itu jadi penuh dengan keringat. Dikatakan dengan berpeluh engkau akan makan roti, bersusah payah engkau akan cari rezeki. Bukankah itu yang sering kali diomongkan orang, waduh susah sekali sekarang, susah sekali pekerjaan, uang seret dan sebagainya. Itu realita dosa masuk ke dalam pekerjaan kita. Tetapi Tuhan pengen kita nggak hidup pada realita itu. Tuhan pengen kita benar-benar menyadari Injil itu memulihkan realita tersebut. Kita melihat Kain dan Habel. Habel itu dibunuh di mana? Di tempat kerja. Di tempat kerja. Kita melihat kejahatan terjadi di tempat kerja hari ini. Sampai hari ini kejahatan terjadi. Kita melihat betapa susahnya orang bekerja, kita melihat betapa kejahatan, iri hati, tipu muslihat, penipuan terjadi di tempat kerja. Kemudian Yakub bekerja 20 tahun dalam penindasan, kondisi yang keras dan gak adil. Bukankah seringkali di tempat kerja kita juga melihat yang seperti ini, di mana orang ditindas, hak gak diberikan, kewajiban dituntut terus, tuntutan-tuntutan yang gak realistis, seolah-olah menginjak manusia, menginjak kebebasannya, dan membuat kita seolah-olah diremukkan dengan pekerjaan kita. Ini dosa. Kemudian Yusuf mengalami pelecehan seksual di mana ketika dia kerja. Dalam pekerjaan, di tengah pekerjaan pun terjadi pelecehan segala macam model. Ras, suku, agama, dan lain sebagainya itu terjadi. Sejak kejatuhan pekerjaan itu nggak bisa lagi sempurna. Tetapi ketika kita menyadari tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan anak Tuhan, dalam hal bekerja, maka Injil itu bisa memulihkan realita pekerjaan kita. Injil itu mengubah motivasi kita dalam bekerja. Dulu kita cari pengakuan, cari uang, kejar keuntungan. Sekarang ketika kita kenal Tuhan, kita melihat pekerjaan itu panggilan untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita menjalani pekerjaan kita dengan beda. Kita setia, kita berintegritas, kita melakukannya dengan kasih, kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Dikatakan, Petrus mengatakan begini, hai hamba-hamba, tunduk kepada Tuhanmu. Sekalipun Tuhanmu itu bengis. Dengarkan. Supaya lewat kehidupanmu, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Dan kemudian di sini Paulus juga mengatakan Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuat, ini Injil yang memulihkan panggilan kita dalam pekerjaan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ini Injil yang memulihkan panggilan kita dalam bekerja. Kalau kita melihat seluruh konteks dari Kolose 3 mulai ayat 18 ya, saya nggak usah bacakan tapi saya akan memberikan preview, nanti Bapak Ibu bisa teliti. Pertama berbicara tentang suami. Ada panggilan untuk suami. Kasihlah istrimu. Ada panggilan untuk istri. Tunduk dan hormati suamimu. Ada panggilan untuk anak. Hormati orang tuamu. Ada panggilan untuk orang tua. Jangan buat sakit hati mereka. Ada panggilan untuk orang yang bekerja. Hamba-hamba. Ada panggilan untuk para tuan di muka bumi ini. Para bos yang punya hamba.
Panggilannya lengkap semuanya, disimpulkan di sini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya kalau kita nggak mau masuk kepada kutuk yang tadi, kita mesti masuk ke Injil. Jadi pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu merenungkan dan menangkapnya baik-baik. Bapak Ibu bisa memilih bekerja di dalam kutuk dosa. Bapak Ibu akan mengalami tadi keempat hal tadi. Bagaimana kutuk itu jatuh di tempat kerja kita. Atau kita mau mengalami kebebasan dan pemulihan dari itu dengan kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Saya bekerja, saya melakukannya untuk Tuhan. Kita punya pimpinan, kita punya atasan, atau mungkin kita adalah pemilik usaha. Bapak Ibu saya katakan Tuhan itu bos di atas segala bos. Katakan amin. Tuhan itu owner di atas segala owner. Sehingga siapapun kita, panggilan kita itu langsung kepada Tuhan. Memang kita dipanggil untuk tunduk kepada atasan, tapi kita tahu yang memberikan pekerjaan kepada kita bukan atasan, tapi Tuhan. Beda banget cara melihatnya. Kita suami, tanggung jawabnya sama Tuhan. Kita istri, tanggung jawabnya sama Tuhan. Sebagai anak, sebagai orang tua, tanggung jawabnya kepada Tuhan langsung. Sebagai karyawan, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk gaji naik, bukan supaya kita dapat posisi, bukan supaya kita dapat promosi dan lain sebagainya. Seperti untuk Tuhan, maka ini terjadi dari Tuhan kita akan menerima bagian yang sudah ditentukan. Kalau kita sadar dari Tuhan yang memberikan upah yang ditentukan, maka kita nggak iri-irian. Upah saya datang dari Tuhan. Kalau orang lain dipercayakan Tuhan dengan upah yang lebih besar, datang dengan tanggung jawabnya. Kita dipercaya Tuhan dengan satu upah yang besar, kita datang dengan tanggung jawabnya. Sama seperti talenta yang diberikan. Ketika Tuhan memberikan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan percayakan kita dengan uang, Tuhan percayakan kita dengan bisnis, Tuhan percayakan kita dengan anak buah, dan lain sebagainya. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Ketika Tuhan memberikan panggilan, provisi atau pemeliharaan Tuhan itu selalu menyertai, sama seperti di Taman Eden. Bapak Ibu, ketika saya memutuskan untuk saya menekuni nutrisi rohani, saya tidak punya alat. Nggak punya alat. Saya pakai alat seadanya. Yang penting jalan. Setiap hari saya syuting, alat seadanya, nggak ada yang bantu, sudah pokoknya yang penting ada. Berjam-jam saya harus kerjakan itu. 2 minggu kemudian tiba-tiba ada jemaat Tuhan ngajak saya makan siang. Pak, ayo makan siang. Dia tanya, saya diberkati loh Pak dengan nutrisi rohani. Cuman sayang ya, kualitasnya kurang bagus. Iya Pak, soalnya ya saya alat seadanya, yang penting jalan lah. Yang penting materinya memberkati. Kira-kira kalau mau dibikin bagus itu kebutuhannya apa aja Pak ya? Ya otomatis butuh ini, dan sebagainya. Bisa nggak Pak tuliskan, listkan tulisannya. Apa kebutuhannya? Saya tuliskan, nanti serahkan ke saya ya. Saya kasih, dan dia ngomong, Pak, ayo kapan ada waktu minggu depan saya jemput kita belanja. Saya langsung, waduh. Ketika kita mau melangkah aja dalam panggilan, Tuhan itu siapkan. Tapi kadang kita lebih suka bekerja dalam kutuk dosa. Kita nggak mau yang ini. Karena kadang kita masih cinta uang. Masih khawatir. Bapak Ibu, ini panggilan kita. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Injil itu akan membunuh racun yang ada di tempat kerja. Injil itu mengubahkan hati, memulihkan motivasi kita, dan memuliakan Tuhan dalam pekerjaan apapun yang kita tekuni hari ini. Injil itu punya racun namanya iri hati. Kok bisa dia baru kok langsung naik? Baru buka kok langsung rame? Saya ini udah lama, kok sepi? Kok enak dia ya? Ketika kita kembali kepada Injil, Injil itu membunuh iri hati. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu punya rencana yang berbeda-beda untuk kita. Rencananya nggak sama, upahnya nggak sama, tanggung jawabnya nggak sama. Tapi semua kita dipanggil.
Kemudian kadang kita tergoda untuk mencuri. Ada kesempatan, kita butuh, kita ambil. Kadang kita harus memanipulasi supaya kita dihargai, supaya kita dapat prioritas dan lain sebagainya. Tapi Injil itu menunjukkan bahwa Yesus mati untuk orang-orang seperti itu. Ketika kita disadarkan kembali bahwa Tuhan mati untuk dosa, maka kita akan melihat bahwa aku nggak mau lagi melakukan dosa. Karena untuk dosa inilah Yesus harus mati seperti itu. Kemudian ada ketakutan. Kita yang karyawan kita takut dipecat. Kita takut nggak dipakai lagi. Kita takut pekerjaan kita sepi, kalah saingan dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada Injil panggilan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka kita tahu bahwa saya diciptakan Tuhan untuk bekerja. Saya tahu saya harus bekerja bukan untuk hidup, tapi supaya saya menemukan arti hidup. Dan disitulah maka Tuhan menunjukkan panggilannya pada musim yang baru. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam musim di mana kita harus kehilangan pekerjaan, harus dipaksa ganti profesi. Bapak Ibu, ingat, yang pertama kita ini dipanggil untuk bekerja jadi partnernya Tuhan. Tanya Tuhan, yang punya pekerjaan, seluruh pekerjaan di dunia itu Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa panggilanmu untuk saya bekerja? Kita ingat ya, kalau kita kembali ke Taman Eden, kita bekerja bukan untuk supaya bisa hidup, bukan. Kita bekerja supaya kita menemukan arti hidup. Sama seperti Adam dan Hawa hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita pun hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bekerja karena itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin merasa stres karena kita nggak pernah naik gaji selama 10 tahun. Kerjaan kita gitu-gitu aja. Tapi Injil itu akan mengubah cara pandang kita. Kita bekerja bukan untuk gaji, tapi untuk Tuhan. Dan upah kita, saya pastikan ya, upah kita itu kalau kita nggak nikmati di bumi sekarang ini, kita akan dapatkan nanti di surga. Ini di luar logika Bapak Ibu. Tapi ini firman. Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu tangkap, jalani sebagai panggilan hidup. Bagian yang terakhir, pekerjaan itu adalah ibadah. Saya nggak ngomong kita bekerja terus nggak usah ke gereja, bukan. Oh katanya pekerjaan adalah ibadah, berarti kan saya kerja aja. Jualan lemper apa sih itu sama kayak ibadah, bukan itu maksud saya ya. Maksud saya adalah ibadah itu cermin, pekerjaan itu cermin iman kita. Jadi kita bisa sangat rohani di gereja, tapi sangat jahat di tempat kerja. Bagaimana kita bekerja itu cerminan iman kita. Bertahun-tahun gereja itu memisahkan antara pekerjaan dan ibadah. Martin Luther abad ke-16 menentang dan memulihkan hal ini. Martin Luther ngomong, pekerjaanmu itu adalah bagian dari ibadahmu. Karena itu panggilan Tuhan. Martin Luther kembali kepada teologi pekerjaan, sehingga dia melihat pekerjaan ini bukan hanya sekedar supaya cari uang, tapi panggilan Tuhan. Sehingga itu adalah cerminan iman kita. Jadi dari kacamata ini, tidak ada yang rohani itu lebih tinggi atau sekuler lebih rendah. Jadi kadang kita berpikir kita sebagai pendeta, misionaris atau pelayan Tuhan itu lebih tinggi daripada orang-orang yang bekerja di dunia sekuler atau marketplace. Tapi dalam realita firman Tuhan, apa yang kita lakukan, panggilan kita, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kenapa kita dipanggil Tuhan untuk bekerja dengan profesi, tanggung jawab, dan kemampuan masing-masing seperti apa yang Tuhan panggil kita. Ada orang yang dipanggil jadi pendeta, misionaris, pengajar, pelayan Tuhan. Ada orang yang dipanggil untuk melayani di gereja. Ada orang yang dipanggil untuk berdoa sebagai pendoa dan berkhotbah. Tetapi ada orang yang dipanggil Tuhan juga untuk jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha, bekerja di kantor, memotong rumput, membuat coding atau bekerja di IT dan sebagainya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan dengan motivasi hanya cari uang, maka Bapak Ibu yang bekerja di kantor dengan tahu itu panggilan Tuhan, Bapak Ibu lebih rohani dari saya. Kalau ada seseorang yang melayani di gereja hanya supaya pengen dilihat orang,
Seorang yang motong rumput tetapi tahu ini panggilannya, ini bermanfaat, ini panggilan Tuhan untuk saya dan ini bermanfaat bagi orang lain, itu lebih rohani. Jadi dari kacamata itu beda banget kita cara melihat kita pekerjaan kita. Dan kadang kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya berbicara tentang menyembuhkan, berbahasa roh, karunia iman, karunia nubuat, dan karunia-karunia rohani. Tetapi saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu ya, Roh Kudus pertama kalinya dicatat memenuhi orang percaya, tidak ada hubungannya dengan karunia rohani. Kita lihat Besalel. Besalel itu dipanggil Tuhan, ini orang pertama yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memenuhi dia, telah kupanggil dengan namanya Besalel bin Uri bin Nur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Ini orang pertama yang penuh dengan Roh Kudus yang dicatat Alkitab. Tapi ketika Roh Kudus penuh, dia bukan khotbah, dia nggak nginjil, dia nggak menyembuhkan. Tapi apa? Diberi keahlian. Apa keahliannya? Tukang kayu, tukang bangunan. Marketplace. Dia dipanggil Tuhan jadi kontraktor. Roh Kudus mengurapi dia, memenuhi dia untuk jadi kontraktor. Bangun rumah Tuhan. Dan untuk itu Tuhan kasih dia keahlian. Jadi Bapak Ibu hari ini coba lihat dengan cara yang berbeda. Tuhan itu mengurapi kita untuk pekerjaan kita, untuk panggilan kita dalam bekerja. Jadi ketika jalan buntu, ketika kita nggak tahu mau bikin apa, masalah banyak, minta Tuhan urapi supaya Roh Kudus menunjukkan jalan dan Roh Kudus menunjukkan. Ketika Roh Kudus memenuhi Besalel, apa yang terjadi? Roh Kudus memberikan keahlian. Bapak Ibu akan diberikan keahlian di bidang panggilan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Roh Kudus memberikan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Pekerjaan dalam membangun bait suci. Jadi Roh Kudus itu bekerja secara aktif di tengah pekerjaan kita. Saya akan selesai dengan ini. Ada seorang namanya Robert Letourneau. Robert Letourneau ini sangat cinta Tuhan Bapak Ibu. Satu kali dia merasa harus datang kepada pendetanya. Dia ngomong, saya mau melayani, menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Menjadi pendeta sepenuh waktu. Pendetanya gak langsung ngomong, wah puji Tuhan, haleluya, amin. Enggak. Dia ngomong, oke, kita doa dulu. Diajak berdoa, mereka berdua. Kemudian setelah berdoa, Tuhan memberikan impresi lewat gembalanya. Dia ngomong, kamu jangan jadi hamba Tuhan. Panggilanmu bukan di situ. Tuhan tadi berbicara kepada saya, panggilanmu kamu harus menjadi bisnismen, pengusaha alat berat. Waktu itu belum ada. Akhirnya dia menangkap panggilan Tuhan, dia mulai mencari info, menekuni hal tersebut. Sampai pada akhirnya dia memiliki 300 paten alat berat. Dia bangun, dia bikin. Dan perusahaannya, alat berat yang dipakai itu digunakan untuk menjadi fondasi untuk membangun bangunan-bangunan di dunia bahkan sampai hari ini. Dan tahu nggak, panggilannya bekerja, dia dapat banyak uang, tapi dia tahu panggilannya terhadap uang. Dipakai kembali untuk membantu pelayanan Tuhan. Dipakai kembali untuk membantu misionaris pekerjaan Tuhan. Sehingga pada titik tertentu di dalam hidup Robert Letourneau ini, dia hanya hidup dari 10% penghasilannya. Dia ngomong, bisnis saya ini menghabiskan banyak uang. Tetapi Tuhan punya lebih banyak uang ternyata. Dia kasih saya uang sangat banyak sekali. Sehingga saya cuman 10% saja, saya sudah bisa hidup. 90% dia kembalikan untuk membantu pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Bapak Ibu, bukankah itu indah kalau terjadi dalam hidup kita? Langkah pertama, mengerti sudut pandang Tuhan dalam pekerjaan. Langkah kedua, temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita dalam bekerja. Yang ketiga, mari kita menjalaninya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita akan menemukan kepuasan dan arti hidup. Bukan dari nominal, tapi karena kita hidup di dalam jalan Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya undang pemain singers dan pemain musik untuk siap. Mari kita sejenak datang kepada Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan. Saat ini Tuhan, kami mau menyelidiki hati kami mau membuka hati kami. Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa pekerjaan itu adalah panggilan dari Tuhan. Sehingga hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apapun profesi dan pekerjaan mereka menyadari dengan pasti bahwa mereka melakukan semua aktivitas dan kegiatan itu bukan hanya sekedar untuk mencari uang dan menghabiskan waktu, tetapi karena panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, bukan hanya demi keuntungan, demi mempertahankan hidup, tetapi sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu yang menjadi doa kami. Ketika Roh Kudus mengurapi kami berdoa, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus memberikan pengetahuan, memberikan keahlian dalam berbagai macam pekerjaan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kami menjadi anak Tuhan yang tampil beda. Hidup kami gak sama. Pekerjaan kami, cara kami bekerja beda dengan orang dunia. Dan mereka akan melihat bahwa kami adalah anak Tuhan yang dipanggil untuk jadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Atas nama GBI Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Edi. Tuhan memberkati, Pak. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu dan dapat memasukkannya dalam kotak yang tersedia di depan pintu keluar. Ibadah online dapat diakses kurang lebih nanti jam 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang bisa hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Komsel diadakan sesuai dengan jadwal yang tertera di layar. Itu aja untuk pengumuman. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami boleh berkumpul beribadah di tempat ini, kami boleh memuliakan, memuji dan meninggikan nama-Mu, serta kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur atas penyampaian firman-Mu. Kami berdoa bagi Pak Edi yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkatilah pelayanannya, berkatilah kesehatannya, apapun Tuhan. Sehingga melalui hidupnya semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal nama-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari. Berkatilah kesehatannya, penggembalaannya. Sehingga melalui penggembalaannya kami bisa terus mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Raja kami. Berkati juga istri serta anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah kami melayani semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu tanpa motivasi apapun. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai apapun yang kami perbuat dalam setiap harinya. Apapun yang kami perbuat bisa memuliakan nama-Mu dan bisa meninggikan nama-Mu dalam kehidupan kami. Sertailah kami selalu agar kami bisa mampu melakukan kehendak firman-Mu dan apa yang telah Kau rencanakan bagi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi sekeliling kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga, tempat kerja, teman-teman kami, semuanya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka, untuk bisa mengenalkan Engkau Yesus sebagai Tuhan kepada mereka, orang-orang sekitar kami. Kami juga bawa negara ini Tuhan, bangsa Indonesia, Engkau yang berkati Indonesia, Engkau lawat Indonesia, Engkau yang pulihkan Indonesia, agar semakin hari semakin baik dan semakin memuliakan nama-Mu. Kami juga bawa pemerintahan negeri ini, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan, jamalah hati mereka, berikan mereka hati pemimpin, beri mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun keputusan mereka, semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan kami bisa memberi dengan yang terbaik daripada kami, dan persembahan ini dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan memberkati.